Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Kau beri, kami boleh ada lagi di pagi ini, dan terima kasih kami akan merenungkan firman Tuhan kembali. Tuhan, buka hati kami oleh Roh Kudus-Mu supaya kami memahami dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Beginilah bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah apa yang menggerakkan hidupmu. Tema kita apa yang menggerakkan hidupmu. Nah, kehidupan setiap orang tentulah digerakkan atau dikendalikan, driven oleh sesuatu. Jika ada hidup yang digerakkan oleh tujuan Tuhan, maka sebaliknya ada juga hidup yang tidak digerakkan oleh tujuan Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah hidupnya tidak ada arah, disebut dengan tidak tentu arah. Hidup tidak benar, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, yang selalu membawa kepada masalah, baik dirinya maupun juga bagi banyak orang, disebut dengan troublemaker. Nah, ada pandangan bijak berkata begini, perhatikan pikiran Anda, dia akan menjadi kata-kata Anda. Perhatikan kata-kata Anda, dia akan menjadi tindakan Anda. Perhatikan tindakan Anda, maka dia akan menjadi kebiasaan Anda. Perhatikan kebiasaan Anda, maka dia akan menjadi karakter Anda. Dan perhatikan karakter Anda, maka itu akan menjadi takdir Anda. Nah, itulah sesungguhnya bicara tentang sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Siapa yang menggerakkan? Nah, tentu dari semua itu ada satu bagian dalam hidup kita itu yang disebut dengan hati. Bahwa hati adalah merupakan penggerak. Menjadi apa Anda dan menjadi siapa Anda, disitulah menentukan. Artinya siapa dan apa yang menggerakkan sehingga engkau menjadi seperti ini. Nah, dalam firman Tuhan ini kita akan belajar ada 6 hal yang menggerakkan seseorang. Yang pertama, bahwa banyak orang digerakkan oleh atau yang didorong hidupnya oleh rasa bersalah. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka dengan berlari dari rasa penyesalan dan menyembunyikan rasa malu mereka. Orang-orang yang digerakkan oleh rasa bersalah dimanipulasi oleh ingatan-ingatan atau memori, atau hal-hal yang masa lalu. Mereka membiarkan masa lalu mereka mengendalikan masa depan mereka. Seperti contoh ketika Kain berdosa, rasa bersalahnya memisahkan dirinya dari hadirat Allah. Dan Allah berfirman, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Hal tersebut menggambarkan sebagian besar orang saat ini yang menjalani kehidupan tanpa suatu tujuan. Karena dia membawa perasaan bersalah. Sama juga dengan Yakub. Perasaan bersalah karena menipu saudaranya Esau dan juga ayahnya, bahkan Laban pamannya. Sehingga dia ketakutan ketika berjumpa dengan Esau. Nah, itulah masalah yang dialami ketika kita digerakkan oleh perasaan bersalah. Nah, hal yang kedua, banyak juga orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Mereka mempertahankan kepahitan dan tidak pernah sembuh darinya. Bukannya melepaskan penderitaan mereka melalui pengampunan, melalui berkat, melalui kasih, mereka malah mengulanginya berkali-kali dalam pikiran mereka. Sebagian orang yang digerakkan oleh kebencian bersikap bungkam dan menyimpan sendiri kemarahan mereka, sementara sebagian lain bersikap amat marah dan mencetuskannya kepada orang lain. Nah, kedua tanggapan tersebut tidak sehat dan tidaklah berguna. Ambil contoh Saul kepada Daud. Itu karena kebenciannya, kemarahannya, dendamnya, sehingga dia lupa siapa dirinya dan siapa Daud. Nah, ini hal yang merugikan sesungguhnya. Nah, hal yang ketiga, banyak orang digerakkan oleh rasa takut.
Ketakutan-ketakutan mereka mungkin merupakan akibat dari adanya pengalaman traumatis. Ya, ada harapan-harapan yang tidak masuk di akal, bertumbuh dalam keluarga dengan pengawasan keras atau bahkan kecenderungan, ada juga genetik. Ya, tanpa memandang penyebabnya, orang-orang yang digerakkan oleh ketakutan seringkali kehilangan kesempatan-kesempatan besar, ya, peluang-peluang besar karena mereka takut untuk menanggung resiko, mereka takut mengambil tanggung jawab. Sebaliknya, mereka lebih cenderung mencari aman, menghindari resiko-resiko dan berupaya untuk memelihara status quo. Ya, itulah yang terjadi, ya. Nah, yang keempat, banyak juga orang digerakkan oleh post power syndrome. Ini penyakit orang tua, penyakit orang-orang pensiunan, penyakit orang-orang yang punya jabatan, yang dahulu pernah jaya, yang dahulu pernah sukses. Tapi ketika sudah tidak lagi menjabat, tidak lagi sukses, tidak lagi cemerlang dulu, kadang-kadang ini tidak ada move on-nya, tidak langsung untuk menerima kenyataan yang ada sekarang, tetapi hidup dengan masa lalu, dan itu terus membayang-bayangi hidupnya sehingga dia tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah tua, dia sudah tidak lagi seperti dulu lagi. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi dan menggerakkan seseorang. Hal yang kelima, banyak orang juga digerakkan oleh materialisme. Ya, keinginan mereka untuk memiliki menjadi keseluruhan sasaran kehidupan mereka. Gerakan hati untuk selalu ingin lebih, ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa memiliki lebih banyak akan membuat orang lebih bahagia, lebih penting dan lebih aman. Tetapi ketika gagasan ini tidaklah benar, justru sebaliknya, dengan semakin banyak orang semakin takut, semakin khawatir, semakin cemas. Dengan semakin banyak yang dimiliki, orang semakin mulai merasa diawasi, merasa dicurigai, merasa dia memiliki kekuatan, dan itulah sebabnya dia berani untuk merasa hebat dari yang lain. Nah, hal-hal yang dimilikinya hanya memberikan kebahagiaan sementara, bahkan semu, dan tidak pernah memberi rasa puas yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir, banyak orang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Mereka membiarkan harapan-harapan orang atau orang tua atau pasangan atau anak atau guru-guru atau teman mengendalikan kehidupan mereka. Banyak orang dewasa tetap berusaha untuk mendapatkan pengakuan orang tua. Orang lain digerakkan oleh tekanan teman sebaya, selalu khawatir dengan apa yang mungkin dipikirkan orang lain. Orang ini membutuhkan pengakuan orang lain atas keberadaannya. Sehingga tidak sedikit juga banyak orang hanya untuk supaya dipuji, hanya supaya diakui, dia rela membiarkan dia untuk menjadi apa saja. Dan ini sesuatu yang merugikan, ini sesuatu yang menyiksa dalam hidupnya. Rick Warren berkata bahwa kunci daripada tidak tahu, tapi kunci kegagalan adalah mau menyenangkan semua orang. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara? Apa yang menggerakkan hidup saudara selama ini? Nah, kiranya keenam hal yang disebut di atas tadi tidak lagi ada dan tidak lagi berkuasa untuk menggerakkan hidup saudara dan masa depan saudara. Hidupi dan teladanilah Rasul Paulus sebagaimana firman Tuhan pada hari ini. Dia berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Anda berharga di mata Tuhan, bahwa Yesuslah yang mulia dari segala sesuatu yang ada. Tidak ada lagi yang dapat menggerakkan dan mengendalikan hidupmu selain tujuan Tuhan, selain hasrat Tuhan, selain visi dan kehendak Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.